sekarang mau kemana? Masjid Kuba. Sudah wudu dari kamar? Sudah, alhamdulillah ya. Kalau batal gimana? Nanti wudu lagi. Yang penting kita sudah ikhtiar wudu sesuai perintah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, alhamdulillah summa alhamdulillahirabbil alamin. Pada tahun 128 namanya sama Yakub ya. Ya kita ayo pergi ke Masjid Kuba. Sudah jauh itu ya? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita sedang bersama-sama berjalan turun bis tadi menuju ke Masjid Kuba di kota Madinatul Munawwarah. Dan di masjid ini adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana jika kita sholat 2 rakaat di sini dan mengambil wudhu di rumah, ya, jika kita mengambil wudhu di rumah dan sholat 2 rakaat di Masjid Kuba ini, Rasulullah bersabda bahwa kita akan mendapatkan pahala setara dengan pahala umrah. Masya Allah. Sekali lagi, jika Anda ke Masjid Kuba bersama kami di Kautsar Motivator, insya Allah akan sama-sama mengambil wudhu dari hotel masing-masing dan kemudian sholat 2 rakaat di sini. Dengan begitu akan mendapatkan keutamaan pahala dari sholat 2 rakaat di Masjid Kuba yang setara dengan pahala umrah. Masya Allah. Ini para jamaah sedang berjalan menuju ke Masjid Kuba. Masjid yang pertama kali dibangun dan didirikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga siapapun yang nanti turun dari bis menginjakan kaki di tanah Gunung Uhud, Anda pun Allah angkat ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, bersyukur kepada Allah, Allah memilih kita untuk menginjakan kaki di sebuah tempat yang akan Allah angkat ke surga. Dan semoga kita semua pun Allah angkat ke dalam surga. Ya, semoga kita semua yang melangkahkan kaki, menginjakan kaki ke tempat ini pun Allah angkat ke dalam surga. Allah memastikan, Rasulullah memastikan seluruh gunung ini yang kita pijak sekarang, ini akan menjadi gunung di dalam surga. Ya Allah, jadikan kami yang hari ini Kau undang datang ke tempat ini, ya Allah. Amin. Yang bersedia panas-panasan ini, ya Allah. Yang bersedia untuk berdiri di sini, ya Allah. Engkau izinkan pula kami masuk ke dalam surga. Wahai Bapak Ibu, para tamu Allah, tamu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Anda dipilih oleh Allah hari ini di Bukit Uhud untuk mendengarkan kisah yang amat sangat luar biasa. Kisah yang terjadi 1400 tahun yang lalu di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Tepatnya setelah kemenangan kaum muslimin atas kaum kafir Quraisy dalam peperangan yang disebut Perang Badar di kota Makkah. Bapak Ibu, Perang Badar telah usai, menyimpan dendam yang amat sangat besar bagi kaum kafir Quraisy. Banyak orang yang mati di kubu sana, kubu kafir Quraisy, dan mereka dendam untuk membalaskannya kepada umat Islam yang sudah berhasil hijrah di kota Madinah. Sampai kemudian terdengar niat dan rencana ini oleh kaum kafir Quraisy, kemudian terdengar oleh kaum Islam, dan kemudian kaum muslimin di bawah komando Rasulullah Muhammad SAW bersiap-siap untuk berperang. Bapak Ibu, Perang Uhud ini adalah perang yang amat sangat luar biasa. 70 syuhada ya telah mati syahid di Jabal Uhud ini. Dulu bergeletakan di sini. Bahkan mungkin darah Rasulullah SAW pun pernah tercecer di tempat ini. Maka dengarkan bukan hanya dengan telinga kita, bukan hanya melihat dengan mata kita, tapi lihat dan dengarkanlah kisah yang terjadi di tempat ini dengan hati yang ada di dalam dada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kisah ini sesungguhnya tak pantas disampaikan oleh saya, tapi kisah ini lebih pantas disampaikan oleh Hamzah sang paman Nabi yang di sini mati syahid, atau kemudian oleh Talha, oleh semua sahabat Nabi yang jumlahnya 70 orang itu yang kini dimakamkan di depan Bapak Ibu semuanya. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada waktu itu kaum kafir Quraisy menyiapkan 3.000 pasukan untuk menyerang kota Madinah. Dan telah sampai ke telinga kaum muslimin hingga kemudian mereka bersama-sama menyusun strategi. Mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kita akan diserang. Mau di mana kita bertahan ya Rasulullah? Di dalam kota Madinah atau di luar kota Madinah?" Kemudian Rasulullah SAW masuk ke dalam kamarnya, berdoa kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah, sampai pada akhirnya para sahabat meminta Rasulullah, "Ya Rasulullah, kita akan lawan mereka di luar kota Madinah." Di luar kota Madinah, di mana itu? Di Jabal Uhud. Hingga kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah dan keluarlah Rasulullah SAW sudah mengenakan pakaian perangnya. Bayangkan Bapak Ibu, Rasulullah yang mulia itu sudah siap berperang hidup atau mati demi kaum Islam, kaum muslimin. Dan pada waktu itu para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bukan maksud kami mengajarimu ya Rasulullah. Dimanapun kau ingin melawan mereka, kalaupun di dalam kota Madinah, kami siap." Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai para sahabatku, pantang bagi seorang Rasul, pantang bagi seorang Nabiullah untuk melepas kembali pakaian perangnya jika sudah menggunakan pakaian perangnya." Dan kemudian pada waktu itu Rasulullah menyusun strategi. Terkumpullah 1.000 orang kaum muslimin. 1.000 orang kaum muslimin terkumpul oleh Rasulullah SAW untuk bersiap-siap berjalan menuju Jabal Uhud. Akan tetapi di tengah perjalanan, dari 1.000 orang itu ternyata ada 300 orang kaum munafik yang saling menggembosi satu sama lain untuk takut berjihad, untuk lebih sayang kepada hartanya, untuk lebih cinta kepada dunia dibandingkan cinta kepada agamanya, kepada Nabi dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, kisah berlanjut. Rasulullah SAW menyusun strategi yang amat sangat luar biasa. Bayangkan dari arah kiblat kota Mekah. Dari arah kiblat kota Mekah, Rasulullah sudah membayangkan akan hadir 3.000 orang dengan 500 pasukan berkuda. Kemudian 3.000 unta dan berbagai persiapan perang yang amat sangat luar biasa. Akan tetapi Rasulullah hanya tersisa 700 orang setelah 300 orang kaum munafik itu mundur. Dan bayangkan Bapak Ibu, 700 orang tersebut tidak ada bandingannya dibandingkan 3.000 orang yang ada. Rasulullah kalah jumlah, tapi Rasulullah tak kalah cerdas. Beliau menempatkan 50 orang di ujung sana, di atas sana, lihat. Ya, dan di tempat sini, di dua tempat ini 50 orang pemanah untuk bersiap-siap menyambut pasukan kafir Quraisy dari Mekah. Rasulullah berkata, "Walaupun kami mati dan jasad kami dimakan oleh burung, wahai sahabatku para pemanah, jangan sekali-kali kau turun dari Jabal Rummat. Ingat pesanku, walaupun nanti darah bergelimpangan, mayat bergelimpangan, jangan sekali-kali kau turun." Hingga kemudian mereka mengiyakan apa yang Rasulullah perintahkan. 50 orang bersiap untuk memanah di atas. Hingga kemudian yang terjadi adalah ketika pasukan kafir Quraisy itu datang, kubu Rasulullah SAW berhasil memukul mundur mereka karena mereka tak bisa mendekat sedikit pun. Setiap mereka mendekat ke arah Jabal Rummat,
para pemanah melemparkan anak-anak panahnya dari busurnya, dihujani dengan anak panah, hingga kemudian pasukan berkuda pun bahkan tak bisa mendekat. Dan pada waktu itu mayat dari kubu kafir Quraisy bergelimpangan. Kaum muslimin hampir mendapatkan kemenangan. Allahu Akbar. Pada waktu itu semua terpukul mundur. Walaupun pada masa itu ada sebuah kisah yang amat sangat luar biasa. Ya, para kafir Quraisy mulai terpukul mundur. Ya, kemudian mereka lari tunggang langgang, terdengar teriakan-teriakan histeris ketakutan, mereka lari ke arah kota Mekah kembali ke kota mereka. Akan tetapi dalam keadaan seperti itu, para pemanah mulai tergoyahkan dengan barang-barang peninggalan atau ghanimah. Hingga kemudian satu di antara para pemanah itu mengatakan, "Ghanimah, ghanimah." Bayangkan mereka dari atas menunjuk ke arah bawah sini, ghanimah. Banyak harta rampasan perang dari 3.000 orang yang lari tunggang langgang. Kemudian mereka berkata, kita jangan ke sana. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menunggu di atas Jabal Rummat. Enggak, itu ghanimah. Kita sudah menang. Ghanimah, ghanimah, ghanimah. Akhirnya 50 orang pemanah itu turun dari atas Jabal Rummat, bayangkan. Hingga kemudian yang terjadi, para pasukan berkuda yang tadinya sudah berlari ke arah kota Mekah menatap dan melihat apa yang ada di sana, yaitu para pemanah turun dari gunung. Akhirnya mereka berputar dan mengelilingi Jabal Rummat, hingga kemudian pasukan muslim yang sedang mengambil harta diserang dari dua belah arah, dari arah Mekah dan dari arah belakang Jabal Rummat. Pasukan berkuda, bayangkan, lihat, mereka memutari Jabal Rummat ini dan kembali dari arah sini, dan kemudian memukul dari belakang kaum muslimin. Kaum muslimin pun tercerai-berai, tunggang langgang, lari ketakutan. Dan Masya Allah, tabarakallah, pada waktu itu sang paman Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Hamzah, dilemparkan tombak oleh Wahsy. Wahsy adalah budak daripada Hindun yang dijanjikan akan dimerdekakan jika mampu membunuh Hamzah yang membunuh suaminya dan membunuh ayahnya, yaitu Utbah. Masya Allah, Bapak Ibu, pada waktu itu Hamzah dilemparkan tombak oleh Wahsy, dan tombak itu mengenai dada seorang Hamzah hingga kemudian menembus ke arah selangkangannya, bayangkan. Dan bayangkan Hamzah, sang paman Rasulullah yang amat sangat dicintai, langsung gugur menjadi syuhada. Dan pada waktu itu Hindun kemudian membelah jantung Hamzah, bayangkan, dan kemudian mengambil jantung Hamzah, diangkatnya tinggi-tinggi. Ya Rasulullah, saksikan ya Rasulullah, inilah jantung pamanmu yang amat sangat kucintai. Telah kutunaikan dendamku kepadamu ya Rasulullah. Inilah jantungmu, jantung pamanmu wahai Rasulullah. Kemudian ia berkata, demi Lata, demi Uzza, dan semua dewa yang aku sembah, sungguh ya Rasulullah, aku takkan pernah masuk ke dalam Islam. Dan Hindun pun mencoba untuk memakan jantung Hamzah mentah-mentah, tapi Allah kemudian menghalanginya dengan cara yang kita tidak fahami. Pada waktu itu Rasulullah SAW mulai tersudut, para sahabat mulai tercabik-cabik, mulai kalah, mulai mundur. Akhirnya Rasulullah mulai mundur ke arah Gunung Uhud, mencari celah, mencari tempat yang aman. Hingga kemudian Rasulullah melihat bahwa para sahabat mereka berkorban demi Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah berkata, wahai kaum kafir Quraisy, inilah saya, inilah aku Rasulullah, inilah aku yang kalian cari, inilah aku yang ingin kalian bunuh, inilah aku wahai kaum kafir Quraisy, jika kau ingin membunuhku, inilah aku. Kemudian berlarilah seluruh pasukan kafir Quraisy itu menghampiri Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah pada waktu itu, bayangkan, giginya tanggal, kemudian pipinya tertusuk anak panah dan juga helm besinya, dan bayangkan kakinya berdarah. Rasulullah menangis karena melihat para sahabat mulai berguguran. Dan bayangkan pada waktu itu Rasulullah mulai terhimpit dan akan dibunuh. Lalu kemudian Rasulullah berkata, siapakah duhai para sahabatku di antara engkau yang akan berani melindungiku? Aku ya Rasulullah, kata Thalhah. Kemudian Thalhah maju ke depan, dan kemudian Rasulullah berkata, syurga untukmu wahai Thalhah. Dan bayangkan, kau tahu apa yang terjadi? Thalhah terbelah badannya menjadi lebih daripada 50 cabikan, 50 termutilasi. Allahu Akbar. Siapakah lagi di antara engkau sahabatku yang siap melindungiku? Aku ya Rasulullah. Kemudian syurga untukmu wahai sahabatku. Kemudian bayangkan, sahabat itu langsung mati syahid, terbunuh
oleh ribuan orang, puluhan orang, bahkan ratusan orang yang ada pada waktu itu. Siapa lagi di antara engkau yang akan melindungiku? Aku ya Rasulullah. Kemudian satu di antara mereka maju lagi dan kembali termutilasi. Menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan pada waktu itu Bapak Ibu, manusia yang mulia itu menangis melihat satu persatu sahabatnya terbunuh, hingga kemudian 70 orang syuhada meninggal dunia di Bukit Uhud ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang saya minta Bapak Ibu membayangkan, pejamkan matamu dan bayangkan, jika hari itu engkau sudah hidup, lalu di manakah dirimu pada waktu itu? Akankah engkau berada di dalam pasukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akankah engkau berada di dalam pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan mungkin kau akan berada di dalam pasukan yang mundur 300 orang itu karena lebih cinta kepada dunia? Bayangkan di tempat ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah hidup, pernah berdarah-darah, pernah Rasulullah menangis ketika melihat satu persatu sahabatnya, satu persatu bahkan orang yang dicintainya meninggal dunia. Anda tahu untuk siapa mereka mengorbankan dirinya itu? Anda tahu untuk siapa mereka tercabik-cabik? Anda tahu untuk siapa mereka termutilasi di tempat ini? Anda tahu untuk siapa? Ummati, 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 kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan mereka berkorban untuk kita. Duhai para syuhada Uhud, terima kasih syuhada Uhud. Tanpa engkau berjuang untuk kami, mungkin Rasulullah sudah terbunuh di tempat ini. Wahai para syuhada Uhud, mungkin jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbunuh di tempat ini, lalu siapa kami saat ini ya syuhada Uhud? Kami ingin mengucapkan terima kasih dengan hadir dan datang berpanas-panas ke tempat ini. Wahai para syuhada Uhud, andai saja pada waktu itu engkau tak melindungi Rasul kami, wahai para syuhada Uhud, mungkin pada waktu ini kami tak lagi mengenal Rasulullah, dan mungkin kami tak akan pernah datang ke tempat ini, wahai para syuhada Uhud. Dan kami ingin memohon maaf, meminta maaf kepada engkau semua, wahai para syuhada Uhud, karena seumur hidup kami, puluhan tahun kami hidup, kami tak pernah tahu sejarah agama kami sendiri, kami tak pernah tahu bahwa kalian pernah berjuang untuk kami. Maka bayangkan Bapak Ibu, mereka semua sesungguhnya tidak mati. Para syuhada itu tidak mati, mereka masih hidup dan menatap kita sampai saat ini. Bayangkan di makam di depan Bapak Ibu, di situ ada Hamzah, di situ ada Thalha, di situ ada para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah berjuang dengan Rasulullah. Bayangkan mereka berjuang untuk kita, berdarah-darah untuk kita. Begitu juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pejamkan pada waktu itu, bayangkan manusia yang mulia itu kakinya pernah menginjakkan kakinya di Gunung Uhud ini. Bayangkan kaki kita sekarang yang sedang menginjak tanah ini. Tanah yang kita injak ini mungkin dulu pernah diinjak oleh kaki daripada seorang manusia yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bapak Ibu, Rasulullah berjuang untuk kita, berdarah-darah untuk kita. Mereka bahkan rela mati untuk kita. Rasulullah giginya tanggal untuk kita, pipinya sobek untuk kita. Ya Rasulullah, begitu mulianya engkau berjuang untuk kami di tempat ini ya Rasulullah. Kini kami faham mengapa gunung ini akan Allah angkat ke syurga, karena darahmu pernah ada di gunung ini ya Rasulullah. Karena engkau pernah menangis di gunung ini ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saksikan kami menapak tilasi perjuanganmu ya Rasulullah. Maafkan kami yang mengeluhkan rasa panas ini, padahal engkau dulu berpanas-panas sambil berdarah-darah, sambil pipimu robek ya Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau cinta kepada kami ya Rasulullah, tapi kami masih bisa tersenyum-senyum ketika datang ke tempat ini ya Rasulullah. Bahkan ya Rasulullah, maafkan kami jika kami sudah masuk ke dalam Masjid Nabawi, tapi kami belum menyapa kepadamu ya Rasulullah. Kami belum mendatangimu ya Rasulullah. Kami berkata kami rindu ya Rasulullah, tapi rindu itu hanya ada di mulut kami ya Rasulullah. Maafkan kami ya Rasulullah. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah gunung yang dimuliakan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Allah dinaikkan ke dalam syurga. Maka mari angkat kedua tangan kita di waktu yang singkat ini, di kisah yang saya ceritakan dengan singkat ini. Allahumma ya Allah, segala puji hanya milik-Mu ya Allah, segala kebesaran, kemuliaan hanya milik-Mu ya Allah.
Ya Allah, hari ini Kau izinkan kami melangkahkan kaki ke Jabal Uhud ini, Ya Allah. Padahal belum tentu, Ya Allah, belum tentu orang-orang di luar sana bisa datang ke tempat ini, Ya Allah. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami kepada Rasul-Mu, Ya Allah. Sampaikan salam cinta kami kepada Nabi Muhammad-Mu, Ya Allah. Ya Allah, sampaikan rasa ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Rasul-Mu, Ya Allah. Ya Allah, maafkan Ya Allah jika kami tak pernah tahu bahwa Rasulullah sempat hampir mati terbunuh di tempat ini, Ya Allah. Ya Rasulullah, Engkau berdarah-darah di tempat ini, Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, gigimu tanggal di tempat ini, Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, Engkau menangis di tempat ini, Ya Rasulullah. Dan semua itu Engkau lakukan untuk kami, Ya Rasulullah. Tapi kami tak pernah tahu selama ini, Ya Rasulullah. Maafkan kami, Ya Rasulullah. Izinkan kelak kami mampu mengucapkan rasa terima kasih ini langsung kepadamu, Ya Rasulullah. Izinkan kelak kami mampu mencium tanganmu, Ya Rasulullah. Izinkan kelak kami mampu memelukmu, Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, terima kasih, Ya Rasulullah. Wahai para syuhada Uhud, Assalamualaikum ya Hamzah, Assalamualaikum ya Talha, Assalamualaikum ya syuhada Uhud. Terima kasih kalian berjuang untuk kami. Terima kasih kau melindungi Rasul kami, wahai syuhada Uhud. Maafkan kami jika selama ini kami tak mengenalmu. Maafkan kami jika selama ini kami bahkan tak hafal nama-namamu. Namun kalian berjuang untuk kami, Ya Rasulullah. Terima kasih, Ya Rasulullah. Terima kasih kau membuat kami kenal dengan Allah. Terima kasih, Ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rasulullah, izinkan Ya Allah hari ini kami datang berziarah ke makammu, Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sampaikan Ya Rasulullah salam kami kepada sahabat-sahabatmu yang berada di kuburan Uhud ini. Ya Rasulullah, kami titipkan satu di antara jamaah kami, Ya Rasulullah, wahai para syuhada Uhud, dimakamkan di pemakaman Uhud ini, Ya Rasulullah, yakni Ibu almarhumah, Allah yarham Ibu Marinam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, izinkan orang tua kami, keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami bisa datang ke tempat ini, Ya Rasul, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, terima kasih, Ya Allah, kau undang kami, padahal di luar sana lebih banyak orang-orang yang saleh dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.